Jangan lupa saksikan show gue 5 Sama tanggal 20 Desember 2024 di Balai Sarbini, Jakarta. Tiketnya udah bisa dibeli di motikdong.com. Ada 3 kelas, Platinum, Gold, sama Silver. Cepetan sebelum kehabisan. Udah ini? Oke, sekarang kita wawancara sama si dia. Yeay. Dipanggil si dia sih? Awalnya Gopar sebenarnya, Cing. Gopar aja. Jadi dia mau nyeritain sesuatu hal yang buruk tentang gue, cuma nggak pakai nama gue. Ke orang-orang. Ke orang-orang. Tapi ada lo di depannya. Ada gue. Terutama di komen biasanya. Iya. Itu video misalkan gue kayak gimana. Kalau misalkan kita video lagi awalnya kita lagi buka puasa bersama di pesantren. Kebetulan gue sholat di belakang. Dia berdua sama Riko di depan. Kamera cuma ke dia. Nah, dibilang itu, si dia kemana ya? Nah, gitu. Padahal gue ada aslinya di belakang. Ya, kena lagi gue di situ. Disangka lo nggak sholat sendirian. Iya. Ya Allah. Kalau Mr. Angka, Mr. Number? Mister Angka sebutannya gara-gara ucapan ulang tahun, Cing. Hah? Ucapan ulang tahun. Jadi awal-awal gue dulu disuruh minta ucapan ulang tahun, orang ngasih duit ke gue. Jadi orang mikirnya siapapun yang minta ucapan ulang tahun ke gue transfer duit. Ya akhirnya udah keterusan, bener sampai sekarang transfer. Satu ucapan Berapa? Iya. Kita nggak pernah ngomong besarannya. Iya. Cuma pakai bahasa kita, starting sekian gitu. berarti pakai minimal. Ya, tapi kan nggak ada angkanya kan. Iya, starting sekian gitu aja. Lo jadi kayak yang itu tuh, yang negro-negro. Iya, Happy saingan birthday, gue happy sekarang birthday. gitu. Saingan gue si negro, ada bule sekarang, banyak udah. Oh iya. Kocak juga ya. Lo sejak kapan sih masuk ke dunia digital begini? Awalnya itu kalau nggak salah sebelum pandemi itu di kontennya Gofar yang ngobrak, Cing. Oke. Ya waktu itu cuma mau ngangkat teman-teman SMA-nya Gofar. Ya ternyata animonya lumayan. Maksudnya setelah kita ngobrol bertiga yang namanya teman lama kan, maksudnya asal jeblak aja. Iya. Jadi ya udah setelah itu pas pandemi nggak ngapa-ngapain. Akhirnya setelah pandemi kalau nggak salah ya 2020 Riko Gopar ngajakin bikin, ya udah kita ngontenin aja sekalian gitu. Oh, sampai sekarang dah. Sampai sekarang. Sebelum lo ngapain? Sebelumnya gue event. Di IO gitu? IO gitu, iya. Oh, jadi apaan tuh lo? Apaan aja, Cing? Yang sebisanya gue aja. Kadang orang floor, kadang produksian, kadang juga orang logistik, tergantung. Apaan aja. Sekarang udah enggak tuh? Udah jarang. Ya sesekali pasti ngambil. Sekarang malah lo jadi LC karaoke ya? Iya. Kebetulan nih 2023 sampai 2024 lumayan banyak sih. Menurut gue juga, karena memang CEO itu gampang kan, Cing? Dia nggak usah nyediain alat yang gimana-gimana, cuma sound system sama layar udah jadi. Iya. Kalau ngadain band kan lo harus yang proper, bawa drum, alat musik gitu. Mungkin lebih gampang aja, makanya agak sering. Emang bisa nyanyi? Nyanyi sih sedang. Jujur aja sedang. Kok pales kagak, Cing? Hah? Kok pales kagak? Mana ada sih sedang? Iya sedang gimana ya? Nggak merdu tapi nggak pales gitu gimana? Pokoknya kita bisa nyanyi, ngerti irama, ngerti nada ya. Cuma kalau merdu kagak. Iya. Jadi gitu. orang ngikutin juga masih enak lah gitu. Iya masih bisa didengerin. Istilahnya kalau misalkan kadang gue juga suka dikomplain sama suara-suara tingginya. Itu nyakitin kuping, harusnya enggak. Nah di situ makanya gue bilang sedang. Kalau misalkan gue teriak udah bisa diterima orang banyak, nah itu baru bagus. Kayaknya gitu ya. Suaranya merdu nggak? Sedang. Nggak ada kayaknya. Tipe suara udah merdu mau fals udah dua. Udah bisa sedang ya. Sedang bisa aja. Iya. Tapi lo sering ke gap ya? Dulu. Iya dulu lo sering ke gap. Gue itu banyak banget denger berita-berita itu. Iya. Emang lo maksudnya
dalam gitu masuk ke dunia itu. Dalam banget. Kalau dibilang dalam banget deh. Palung dah tuh pokoknya Palung Mariana. Udah dalam. Udah dalam banget. Emang kan kalau misalkan dunia begitu anjing ya emang I try, I buy, I sell kan? Iya kan? Benar. Iya kan? Lu pertama coba. Terus coba udah nggak dikasih cobaan lu harus beli mau gratisan akhirnya jual ya gitu biasanya. Jadi kayak gitu karena daerah lo memang mendukung sih ya. Daerah gue mendukung banget pada saat itu. Kayaknya kriminal dari 0 sampai 100 ada tuh daerah situ tuh. Iya. Di daerah mana sih lo, Manggarai? Sebenarnya nggak Manggarai banget, Menteng Atas gue, Cing. Oh iya. Cuma kecil gue Kebon Obat yang sekarang jadi Rasuna tuh. Kebon obat. Nama kebunnya udah ngeri kan? Iya nggak? Mana ada kebun obat? Pohon mana tuh yang obat? Nipam, blok Nipam, blok Rohitnol, Bung Kecrek gitu ya. Iya. Man udah berhenti lah sekarang ya? Udah berhenti, alhamdulillah. Apa sih yang bikin lo berhenti? Orang tuh bangkit lagi tuh susah banget orang. Terakhir gue tangkapan terakhir itu ketika gue mau dijeblosin ke kapal yang lebih gede pada saat itu gue cuma minta makan malam sama anak gue. Anak gue waktu itu kondisi masih setahun kayaknya ya. Udah akhirnya bener dibeliin nasi bebek Minang. Udah akhirnya dia datang Cuma sialnya gue tetap nggak boleh keluar dari tralis, bukan tralis itu mah hordeng ya. Apa namanya nih? Jeruji. Iya, nggak boleh keluar dari jeruji. Tetap bebek gue di luar, gue di dalam. Jadi makannya gitu. Dia makannya gini, ini sistem serok. Iya. Gitu ya. Itu, di situ gue sedih banget, nangis gue di situ. Gimana caranya? Pokoknya gue usahain kalau misalkan gue harus lanjut ya udah gue ikhlas, cuma gue usaha dulu akhirnya ya maksudnya dapat kemudahan. Iya. Gue tuh dulu pernah jenguk teman gue yang ke Gap tuh di Sukabumi ke Gap, terus sama teman-teman yang lain kita bawa pisang gitu sama kacang gitu. Jadi dia di tralis sama gitu kita lempar. Itu makin sedih apa gimana sih? Makin sedih dong. Gue bilang badul banget ada orang bawa pisang goblok banget. Geeng namanya masih hidup tuh dia tuh. Geeng. Udah bebas tapi ya. Udah bebas dong. Udah bebas ya. Terus lo sekarang gimana? Jalan kehidupannya apa nih sekarang? Ya paling ya bener di dunia digital aja udah, Cing. Di dunia digital, terus kalau misalkan sesekali gue masih ngurus bola. Bola tuh apa? Ngapain? Liga Indonesia gue. Jadi apaan lo? Gue di tim. Maksudnya di tim? Kayak pertama gue di tim Bayangkara FC. Yang kedua gue di Malut United. Sebagai panitia aja. Gimana gue jelasinnya ya? Bener sebagai panitia, sebagai apaan? Beneran. Panitia pelaksana namanya. Panpel. Iya, Panpel. Misalnya kerjanya ngapain itu panitia? Misalkan gue di Bayangkara. Bayangkara jadi home. Nah, gue kan tuh ngelanggarain. Kayak nyiapin buah buat wasit, nyiapin roti buat wasit, ya kayak begitu. Sampai gue ngurus sampai ke MC, terus gimana penonton supaya nggak gimana gitu lah. Lo Malut di mana? Maluku Utara dong? Iya, dulu kandangnya di Stadion Madia, GBK. Di sana lagi dibangun. Nah sekarang dia udah mulai pindah ke sana Ternate. Udah akhirnya gue udah lepas. Kalau bisa ke bola sih? Dari mana itu ini? Temen gue itu kebetulan emang hidupnya dari dunia bola, temen SMA juga itu. Ada Boboy namanya. Dia abangnya sempet jadi apa itu namanya, bukan pengacara panitia ya? Bukan Cing, tadi dulu. Yang masalah hukum di satu advokat ya? Yeah. Advokat PSSI pokoknya dia. Dari orang tuanya zaman dulu juga udah di PSSI kalau nggak salah dah. Ya akhirnya gue dapet link situ, dia ditunjuk buat ngurus bola Bayangkara FC yang sekarang di Liga 2. Ya udah, akhirnya gue diajak dia ikut aja. Jadi lo apa aja lo kerjain ya? Gue waktu itu elo wasit. Elo wasit gue. Bisa ya elo wasit. Kayak dua kata lucu. Elo wasit. Elo wasit gue dulu, Cing. Jadi kalau wasit kayak pilot wasit lucu ya. Kata-kata aja ya bisa. Lo pilot wasit. Ada yang di belakang. Iya yang buat garisin. Iya. Elo wasit tuh
Maksudnya? Iya dari kedatangan sampai kepulangan kita yang ngurusin. Wasit itu emang dari luar kota juga? Iya dong, nggak bisa. Kota yang sama nggak bisa. Maksudnya dia ngewasitin, misalkan gue orang Padang ngewasitin Semen Padang nggak bisa. Oh gitu. Nggak bisa, nggak boleh. Walaupun dia terdaftar di Jakarta misalnya gitu. Iya nggak bisa. Intinya pokoknya harus dari luar daerah home-nya lo. Oh. Iya, takut maksudnya gimana kan kalau misalkan saling kenal kan ntarnya takut gimana pertandingannya gitu. Tahu nggak lo ada suap-suap wasit itu? Gue nggak tahu terus terang sih. Banyak banget yang minta. Iya. Nggak ada. Palingan gue beliin roti gitu aja. Beliin roti, beli buah tuh gue emang tugasnya. Ya maksudnya kan karena lo orang yang paling dekat ya sama wasitnya. Pasti ada yang bilangin wasitnya nih gini. Enggak. Kalau ke gue sendiri nggak pernah gue sih. Tapi tahu ada ya gitu-gitu. Nggak tahu sih. Nggak tahu. Oh. Gue nggak tahu. Kalau gue justru tahu dari berita, beneran. Kalau gue di situ gue nggak tahu sama sekali. Tugas gue cuma ini ademin dia. Ademin gimana nih? Ademin tenang sih gitu. Dia lagi gini ya. Maksudnya kalau misalkan dia kan H-2 tuh harus datang tuh ke Jakarta misalkan, home-nya di Jakarta. Ya udah, misalkan dia request mau lari pagi, gua nemenin. Nah, gitu. Iya, emang begitu. Lari pagi nih, misalkan di pemanasan, gua nemenin. Terus makan malam dia, gua nemenin, gitu. Ya paling kalau misalkan itu dibilang kecurangan, ya gua nggak tahu dah. Yang jelas gua cuma menyediakan apa yang dia mau aja. Tapi setiap tim punya tim yang kayak lo gini? Punya, Panpel punya semuanya. Oh, punya panitia. Iya, punya panitia. Iya, gua ngomongnya kurang lagi. Iya, panitia. Panitia. Iya. Pokoknya si wasit selama ada di Jakarta itu segala kebutuhannya, check-in hotel, transportasinya. Iya. Oh, kalau hotel nggak? Hotel dari PSSI. Oh. Kalau hotel penerbangan dari PSSI. Tapi lo suka bola nggak? Suka bola gue. Emang suka bola? Emang suka bola. Berarti ngikutin liga itu lo ikutin? Ikut gue. Oh. Dari tahun berapa ya berarti ya? 80-an lah. Galatama dong dulu. Belum, gue setelahnya. Apanya dulu ya? Dunhill gue 94. Itu masih Roger Milla. Oh, Roger Milla. Iya, Roger Milla, Mabuang Kesak. Itu tim Jakarta namanya Pelita Jaya dulu. Iya. Pelita Jaya terus home-nya tapi di Bak Bulus. Iya, Bak Bulus. Pernah pindah ke Solo apa kemana ya? Oh, itu jadi Pelita KS, Cing. Itu udah pindah ke sono emang. Ya, Pelita KS apa? Pelita Jaya, ganti Jaya sama KS. Pelita KS dulu namanya, bener. Pelita KS ya? Iya, KS apa lupa dah gue. Iya, tapi dia pindah ke Solo. Pindah kota pokoknya dia. Dah bisa gitu ya klub ya? Bisa. Jadi emang lo ikutin tuh? Berarti Antv tontonannya lo? Antv ya waktu itu ya? Dulu ya Antv, Galatama TPRI. Iya, kalau Galatama TPRI. Iya. Gue Galatama tuh bahkan dulu ada ininya, ada tebak skor, ada Porkas, ada gitu-gituan yang MKS kan zaman dulu, menang kalah seri. Iya benar, menang kalah seri. Iya. Masih boleh dulu SDSB masih ada. Judi-judian lo ikut gak dulu? Enggak gue, kalau judi-judian gue nggak suka gue. Oh berarti lo bandelnya narkoboy doang? Iya, cuma sama berantem. Oh berantem kan emang daerah gue kebetulan emang yang tiap harinya berantem, mau nggak mau Cing jatuhnya. Tuntutan lingkungan ya? Orang gue sama tetangga gue bisa dipalak. Dah? Iya beda gang doang. Dah? Bisa dia nggak tahu kali? Ditodong tahu Cing, emang musuhan. Misalkan tempat lu Cing sama sebelahnya itu ribut udah. Jadi siapa yang keluar, yang untung yang sono. Orang sini kan keluar pasti lewat sono. Nah deg-degan mulu dong itu. Gue parah. Sampai gue keplak Kang Ojek sengaja gue buat keluar dari Menteng Atas sampai ke Minang aja. Gue bilang bang, gue naik ojek nih sampai bis. Lewat sini cepetin, gue bilang. Di selau aja, gue bilang. Kiong, gue bilang. Plak aja. Bener aja. Kena gue kan, todong. Handphone zaman dulu tuh berapa ya? 3210. Iya, Nokia ya. Iya. Karena nggak peduli orang situ ya? Nggak peduli, Cing. Emang udah ribut. Kalau yang bentrokan gede-gedenya gitu emang ada jadwalnya atau gimana sih itu? Sering banget denger. Nggak ada. Seisengnya aja mereka. Tinggal nunggu pemantiknya aja ya? Iya. Kadang lempar petasan, modalnya. Ya gitu aja dah. Pokoknya zaman dulu sampai gue dapet kulkas es krim.
Zaman dulu kebetulan emang bagian dia tuh depannya ada warung gede. Nah, lu bisa dapat apa? Ya gue nyerang ke sono. Bukan nyerang. Ya nggak dapat itu namanya lo. Gue ambil. Iya. Bukan dapat. Dapat mah undian. Kuis ya, Iya. gue dapet ya. Iya, kalau kuis lo dapat. ambil. Ambil. Iya. Iya. Bener. Kok bisa maksudnya kalau lagi berantem gitu sambil ngejarah? Sambil, Ceng. Jangan kan ngejarah, udah bakar-bakaran di situ. Padahal musuhnya teman-teman SMP gue, teman-teman SD gue kayak begitu. Udah jadi kayak gimana ya? Taman bermain aja gitu kan. Karena ada yang mati ya. Ekstrakurikuler. Ada yang mati nggak ya? Nggak ada sih kayaknya yang mati deh. Apa ada lupa gue. Nah, polisi bagaimana polisi? Oh, udah sampai yang sistem gerebek tengah malam diketok-ketokin tiap rumah. Untungnya gue nggak kena pada zaman itu karena gue emang nggak terlalu yang ikut banget nongkrong. Ya. Gitu. Itu mah orang merasa banget hidup di situ dong berarti. Parah. Kalau zaman dulu kan isunya karena ini sengaja dibuat mau digusur nih katanya begitu awalnya ya. Cuma kayaknya enggak sampai sekarang juga masih. Iya. Jadi hidup kagak tenang ya? Nggak tenang banget. Lah gimana tuh tumbuh berkembang di daerah kayak begitu? Ya begini jadi kayak gue makanya begini. Bertolak belakang sebenarnya Cing, maksudnya sama apa bertolak belakangnya? orang tua gue kan dia bukan lungsuran. Orang kok pindah namanya apaan deh? Migrasi. Iya. Ngerantau. Dari Padang sono. Iya, doi orang Bukit Tinggi kan, Iya. pindah ke Jakarta. Dapatnya Manggarai lagi Menteng Atas. Udah. Bertolak belakang sama gayanya Minang sama orang-orang sekitar. Iya, bener. Contoh kayak misalkan, zaman gue kecil mandi hujan nggak boleh, sedangkan orang-orang sono mandi hujan aja. Iya. Terus renang di Kuningan nggak boleh. Iya. Ya begitu. Akhirnya gue jadi pribadi yang agak kurang nongkrong pada saat itu. Nah, menanjak SMP barulah gue mulai bergaul sama mereka-mereka. Gitu. Jadi ada ini. Jadi Gap budaya. gap budaya bener. Tahu sendiri kan kalau orang Minang apa-apa gimana gitu Iya. kan. Apalagi anak laki Anak laki, wah. Gak boleh ngapa-ngapain, gak boleh celaka. Iya. Iya. Nah mulai SMP dia mulai bandel-bandel dah tuh. SMP deh tuh awal-awalnya mulai kena pocong kayak begitu-gitu. Cuma emang kita nggak doyan. Emang nggak doyan. Akhirnya udah lari ke obat kayak gitu. Udah. Cuma Obat kalau tuh zaman lo obatnya apa? ya Nipam. Nipam ya? Rohypnol, Nipam. Doom ya? Dum kesini-sinian. Dum Kalau Dum mah kesini-sinian. iya. Dum Doom kesini-sinian. Ketrek, gue bilangnya Doom Ketrek kalau yang asli. Oh, yang asli. Ketrek. Iya. Doom Ketrek sebutannya goblok. Dum Iya. Itu lo pakai apa? Udah mulai Enggak gue, kalau obat enggak sama sekali gue. Nyoba pun ya pernah. Iya. Tapi nggak ngerasain efek yang kayak gimana-gimana. Orang kan biasanya kan yang longsor, mukanya longsor kan Iya. biasanya kan orang kena gituan. Kalau gue enggak yang kayak gimana-gimana. mana yang ngerasa ganteng aja gitu orang kalau kena itu ya. Gila. Padahal kan deh. Iya. Ngaca di bubur tuh Iya. orang ngerasa ganteng. Iya. Nah, tapi udah mulai bandel-bandel dah tuh. Bandel, mulai. SMP udah ikut-ikut tawuran. Ya. Untungnya gue dapet SMA yang keluar dari daerah situ. Di? Gue SMA 3 dulu, Cing. Setiabudi berarti. Setiabudi. Iya. Di justru makin jadi jajahan mereka-mereka sebenarnya. Ya maksudnya orang yang kelihatan beda. Ya contoh kayak misalkan kayak hewan aja ya. Kalau yang albino ya diserang. Iya. Iya kan? Bener, Karena bener. emang ini nggak biasa dilihat sama teman-teman yang lain. Beres gue, Cing. Akhirnya gue tiap hari naik taksi pada saat itu. Anjir. Taksi masih goceng, gue berlima, seceng-seceng. Anjir. Karena memang beda sendiri loh sama lingkungan lo sekolahnya. Beda banget. Wah, ini makanan gue, kata orang-orang sono. Ya udah bener, kena palak. Bangun-bangun di rumah sakit. Berantem di mikrolet temen gue. Iya. Ya udah. Jadi, Tapi kan akhirnya lo pas di SMA, di sekolahan lo termasuk yang agak brutal dong akhirnya. Enggak? kok brutal enggak? Karena- Gue lebih ke rebel. Rebel. Edgy. Lebih karena emang pada saat itu gue udah mulai
ngerti musik. Dulu gue musik ngepang gue, Cing. Oke. Olahraga gue skateboard. Oh, iya. Ya mulai-mulai yang kayaknya yang dilarang-larang lah di sini ya. Kayak gue misalkan main skateboard di lapangan basket, berantem sama anak basket, jadinya begitu karena ngerusak lapangan. Itulah, jatuhnya jadi rebel bener. Iya. Tapi kan anak-anak sekolah lu tuh, anak menteng atas lu. Kan? Oh iya. Jadi begitu kan? Karena dia tahu daerah rumah lo gitu. Bener. Iya, ngeri-ngeri juga jadi. Basmin. Basis Minang. Anjay, Basmin. Basis Minang Basis dulu Minang. sebutannya. Adalah 7 orang SMA 3 kalau nggak salah daerah situ. Termasuk yang itu ya, kayak anomali daerah lo berarti ya? Ada sekolah di SMA 3? Iya, anomali apaan, Cing? Maksudnya ini yang nggak umum di... Iya. Di mereka tempat lo? Sama kayak gue. Sama kayak gue, bukan orang biasa. Kayak warga sekitar. Iya. Nah, di SMA itu lo ketemu Gopar? Di SMA itu gue ketemu Gopar. Deket-deketnya kelas 2, gue sekelas sama dia udah. Kebetulan dia main drum, demen punk juga. Gue jadi vokalis, ya udah jadi bikin band. Bikin band. Namanya apa bandnya lo dulu? Social Distrust dulu, Cing. Anjay. Ketidakpercayaan masyarakat. Anjay. Rebel. Iya. Keras zaman dulu, Cing. Gitu. Nah terus kelar SMA? Kelar SMA, gue kuliah di UNAS gue. Oh sih, dekat. Ini juga lumayan juga tuh tempatnya. Iya. Cuma ya pada tahun berapa ya berarti 2001. Itu masih ngaco sih UNAS sih pada zaman itu, masih bebas banget. Iya. Sampai IPK gue 0,1. Akhirnya gue setahun doang. Rapido. Pindah. Iya. IPK-nya Rapido ya. Pindah ke perhotelan. Itu juga kocak tuh kuliah di perhotelan. Masa kita kabur dikejar sama dosen? Mana ada dosen begitu ya? Saking sepinya kali kelas. Di Patra Jasa, Cing. Di Patra Jasa ya? Iya, kuliahnya dulu. Nama ininya apa? Sekolah tinggi perhotelan emang? Iya, perhotelan. Ya, gitu. Disuruh nama-nama, misalnya Ager A, apa gitu, SE gitu, apa sih? Yang bahasa-bahasa pilot dah. Apa gitu. Apanya misalnya? Misalkan ngomong satu benda cuma huruf depannya doang gitu. Nah, itu disuruh apalin itu. Kayak misalkan plat nomor, disuruh apalin. Ya kan kita males ya belajar begituan ya. Iya, lo kan kenapa pindah ke sono? Asal kuliah pada saat Tadinya itu. di UNAS apa lo ambil? Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris juga nggak pernah nongkrong mulu. Iya. Makanya UNAS taman depan kan udah deh tuh. Iya. Udah ngedring aja. Sekarang udah kebuka kelihatan. Oh gitu. Udah nggak ada pagarnya udah. Oh. Dulu kan emang kayak ketutup banget ya. Iya. Pagar tinggi gitu. Oh iya bener-bener kemarin gue lewat. Iya. Jadi emang dulu lumayan terkenal juga UNAS itu gitu-gitu. Akhirnya lo pindah ke hotel. Hotel nggak lulus juga. Padahal itu D1. Nggak lulus juga. Setahun kagak kelar juga. Kagak kelar juga. Gimana sih setahun doang? Pindah lagi komputer. Setahun juga kagak lulus juga. Pada akhirnya gue cabut Cianjur deh, Cing. Ngapain bertani? Kagak, kuliah. Dah kuliah juga. Jadinya sarjana hukum gue. Di sana hukum ngambilnya. Lulus 2005. Ngapa ke Cianjur? Dekannya sepupu gue, Cing. Dah. Dekannya sepupu gue. Nah, gitu. Jadi gue 8 bulan lah S1 gue situ. Kok cepet banget? Ya, sama dia dimasuk-masukin kuliah gue yang sebelumnya. Oh, kuliah-kuliah yang transfer nilai. Masih bisa. Dimasukin, udah. Langsung kayaknya cuma KKN, terus kuliah sebentar, udah lulus. Bikin skripsi juga? Skripsi. Jadi sarjana hukum lo ini? Iya. Secara harfiah. Administratif? Administratif, iya. Gue sarjana hukum. SH gue, ada belakangnya. Anjay. Jangan disepelein juga ya. Ada SH-nya. Ada SH-nya jadi belakang, macem-macem lo. Iya. Nggak, maksud gue kenapa sih lo nggak kelar-kelar itu? Emang kondisinya tuh kayak gimana? Jadi lo nggak mau ngelarin kuliah itu, kenapa nggak mikir? Kebanyakan main, ngeband, terus ya gitu, anak muda, stadium, wah itu hancur di situ.
Anjing, Moren. Stadium. Iya. Dulu temen gue ada kerja di stadium bagian motekin inek. Ruangannya kamar mandi dong. Bawa tang. Kalau mau beli setengah dia motekin goblok. Tapi emang bandel-bandel Iya. bandel-bandel begitulah ya, memang kebawa ke pergaulan ya. Iya. Begitu. Itu lo kalau ya, menurut lo orang yang bandel-bandel kayak begitu, itu apa sih penyebabnya? Emang karena gampang terpengaruh, apa karena kepengenan diri sendiri? Awalnya lingkungan sih sebenarnya menurut gue. Cuma kan kita nggak mau, tapi ngelihat lama-lama nyobain juga. Ketika udah nyobain kan akhirnya besokannya nyari gitu, Jing. iya, I try, I buy, I sell akhirnya. Iya, akhirnya begitu. Maksudnya kan kalau waktu kita muda kan kayaknya sih nggak mikir macam-macam ya. Kalau pas jadi orang tua kan kita mikir jadinya. Iya. Maksud gua kalau misalnya ada lingkungan yang seperti itu, harusnya itu kita gimana tuh dulu supaya kita nggak ke embet-embet ke bawah-bawah gitu. Tinggalin sih udah lingkungannya. Beneran udah lupain. Cara gue juga begitu, Cing. Cabut gue. Cabut pertama dari Menteng Atas, gue cabut ngontrak di Jatinegara, Kebon Pala. Iya. Kebon Pala. Ketika musim hujan, adu balap sama got. Cepet banget airnya naik banjir. Ya. Udah akhirnya gue cabut ke daerah Citayam, Pabuaran. Ini dalam rangka untuk menghindari lingkungan itu? Menghindari lingkungan itu. Itu lo sendiri atau disuruh orang tua tuh? Sendiri, gue sendiri. Sendiri, berarti udah ada apa ya Udah nggak mau. Oh iya, udah nggak mau kayak gitu. Iya. Orang yang ketangkap anak Manggarai aja yang digerebek rumah gue. Gue lagi event di Madura waktu itu gue. Digerebek rumah gue. Padahal gue nggak ada sangkut pautnya, cuma kan mulut orang jadi, iya kan. Berarti emang udah TO kali lo sebenarnya. Udah TO. Akhirnya gue udah deh, biar anak gue nggak ketemu lagi yang polisi masuk tengah malam. Cabut aja udah ke Pabuaran, Pabuaran. Pabuaran tuh di mana sih? Citayam sono lagi dah, Kabupaten Bogor. Ngapain tuh lo kerjanya kalau pas lagi itu? IO. Masih jalanin IO. Udah jadi angker deh, anak kereta udah. Iya. Mondar-mandir. Demi anak ya? Maksudnya lo perasaan orang tua lo juga dulu kayak begitu tuh, ngeliat kelakuan lo. Iya. Gimana ya? Wah, durhaka kita ya sebenarnya ya. Hancur lebur, Cing, udah, Cing. Iya ya. Oh, gue ketahuannya lebih parah, Cing. 3 biji sekaligus. Apa itu maksud 3 biji? Gue lagi tidur di ruang tamu waktu itu. Nyokap gue nggak tahu sama sekali tentang kehidupan gue. Ya akhirnya namanya tidur asal-asalan gitu, kesingkep baju gue. Gue kan punya tato, cuma nggak pernah gue mau liatin. Sama orang rumah lo nggak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Gue nato pertama itu 2002, baru ketahuan 2016. Deh, orang Padang ditato emang nggak boleh. Iya, agak jarang sih. Iya. Agak janggal orang Padang. Orang Padang ditato janggal sih emang. Lama banget berarti nggak ketahuan. Lama. Orang gue ke WC bawa lengkap. Nggak tahu, akhirnya ketahuan di situ, berbarengan dengan Bunda juga sebenarnya udah tahu kalau Anda udah punya anak kan, begitu. Ketahuan lagi anak, tambah lagi narkoba, wah 3 udah. Lu punya anak kalau ketahuan? Nggak ketahuan. Udah setahun baru tahu. Gimana sih hidup lo? Ngaco, Cing, makanya kita ngaco zaman dulu. Iya, maksudnya kok bisa nggak tahu? Gimana? Lo pulang tiap hari? Iya dulu pulang tiap hari. Deketan gue, deketan. Gimana bisa? Nggak ketahuan. Emang nggak secara orang-orang biasa, nggak secara kondangan. Nggak secara kondangan deh. Iya, maksud gue lo nyimpen itu ya bagaimana hidup? Itu selama setahun. Nyimpen rahasia kan? Iya. Ya kalau tato doang mah masih ini lah, punya anak nyimpen rahasianya bagaimana tuh? Susah. Akhirnya setahun kemudian baru tahu. Dia juga tahu dari tetangga-tetangga. Ya udah, akhirnya gue jujur lah apa adanya. Ya udah ketahuan. Masa lo mau bohong lagi? Dari lu mauin anak lo nih apaan? Akhirnya ya setelah itu gue pikir selama gue masih ngerahasiain semuanya, hidup udah butak, tiap hari butak. Pokoknya selain mikirin angka, gue harus mikirin ngumpetin inilah, gitulah. Iya. Akhirnya pas itu semua udah cerah lagi deh gue. Hidup kalau nutup-nutupin rahasia emang bikin terbatas gerakan kita ya. Iya.
Misalkan otak kita 3, yang 2 udah kepake buat ngumpetin gituan. Tinggal 1. Tinggal 1, benar-benar. Iya. Nah, lepas nih semua si rahasia-rahasia semua. Orang rumah tuh udah pada tahu. Akhirnya gue tinggal sama anak gue. Oh. Akhirnya gue disuruh pindah, ya udah. Akhirnya baru deh gue sama anak gue. Oh. Waktu ke Cianjur tuh posisi apa itu? Sebelum Cianjur kan gue 2004. Belum ngapa-ngapain itu. Oh. 2004. Wah, berarti hidup lo kagak enak banget ya waktu itu ya? Iya. Sepecah-pecahnya kapal pecah udah tuh. Iya. Kehidupannya ngaco. Maksudnya nongkrong mah bisa ketawa-tawa. Iya, entar udah baru puyeng. Puyeng lagi gitu ya? Iya. Kocak hidup itu ya. Palsu semua hidup kita ya. Palsu, iya benar. Palsu semua itu. Kita so-soan ketawa, so-soan gak ada ini. Iya, ngarang. Pada saat itu ngarang sih, udah telek ngarang. Iya. Akhirnya kelar semua rahasia itu, lo ngerasa hidup memang lebih. Iyalah. Lebih enak, lebih berkah lah ada. Iya, lebih berkah. Keluarga gue juga udah nerima, maksudnya yang udah-udah. Yang udah-udah, sekarang lo udah mulai hidup baru lagi. Ya udah, akhirnya beneran gue hidup sama anak gue. Terus gue udah mulai ninggalin yang model-modelan begitu. Akhirnya ya udah sampai sekarang. Iya Kak, kayak tapi apa itu tipikal keluarga Padang atau gimana ya? Emang keluarga Padang kalau anaknya bangor, pas lagi bangor-bangor mau benci, tapi begitu bilang kita mau bener nih, pada dukung semua. Iya. Gerubungnya dukung semua gitu, baik banget ya gitu ya. Iya. Gue juga nggak nyangka sih, nggak tahu deh kalau misalnya kejadian sama keluarga lain kondisi begitu sih gue ngerti. Iya. Menurut saya hebat banget keluarga lu gitu. Iya. Ketahuannya tiga poin nih. Iya, 3 poin. Tatoan, punya anak sama narkoba, aduh. Tiga-tiganya bikin shock. Gue ngebayangin orang tua lu nangis mulu kali tiap malam. Dulu iya, kalau sekarang udah enggak, udah ketawa lagi udah. Iya, waktu saat itu gitu. Pada saat itu ya, pada saat itu. 2016 lah udah terakhir. Coba lu bayangin kalau anak kita yang kayak gitu, perasaan kita gimana? Waduh, gila. Anjir. Makanya, ya, jangan deh. Iya, maksudnya. Jangan deh. Ada kepleset aja kita sedih. Iya, benar. Apalagi ngeliat begitu. Emang lu raka kita. Nakal. Iya. Nakal. Gimana cara minta maaf? Orang tua masih ada? Ibu masih ada. Nyokap masih ada ya? Iya, bokap 2003 kok. 2003 meninggal ya. Berarti lagi menghadapi itu nyokap sendirian ya? Iya. Ya, menghadapi kemelut keluarga lo ini. Iya. Oh iya, pas ketahuan yang lain-lain itu iya. Emang gue bikin tato pas bokap meninggal. Gue bikin tato pas bokap meninggal. Maksudnya nyokap lo tuh sendirian menghadapi. Iya. Lo berapa berkeluarga sih? 4, cowok semua. Sama bokap Pandawa 5. Iya. Emak Sri Kandi. Yang begini? Yang begini 2, anak genap tuh bandel ya anak genap kayaknya. 1, 3 beres, 2, 4 hancur. Gue seborgol sama yang keempat. Seborgol, iya. Saudara seborgol. Ya. Tapi udah bener juga? Udah sih, udah punya anak juga dia. Barengan juga sama lu, bener-benernya? Iyalah. Yang ngajarin kan gue juga pada saat itu. Adek lo itu? Gue sebenarnya ngomong ke adik gue sebenarnya ikutin abang-abangan gue, dan ternyata sebenarnya salah. Apa tuh ikutin abang? Lu mabuk sama gue, jadi bisa gue kontrol. Kan bahasanya gitu sebagai kakak. Berak. Ternyata salah juga. Aku kontrol apa? Orang lu mabuk juga. Gimana ngontrolnya? Gitu. Iya. Memang salah. Sebenarnya kita nggak bisa nyalain lingkungan sih ya. Kita yang memilih untuk masuk ke dalam kayak gitu ya. Dan sekarang nih di 2000 selesai pandemi lah. Selesai pandemi kayaknya grafik hidup lo lagi enak ya? Alhamdulillah, Cing. Alhamdulillah. Gue kayak gimana dulunya, gue juga nggak bermaksud gimana juga nyeritain apa-apaan. Ya ternyata mereka ngedukung. Malah banyak yang DM gue,
ajaran gue dong bang buat berhenti kayak gimana, gue pengen kayak lo deh kayak gitu ya akhirnya gue ada edukasinya juga cing, dikit gitu. Betul. Ada beberapa orang tuh yang memang antipati sama orang dengar cerita kayak begini, maksudnya takut jadi contoh, nggak apa-apa lah mabok Wanda bisa selesai gitu. Cuman maksud kita ngomong-ngomong kayak gini kan bahwa kalau ada orang yang masih terjerumus, lu masih punya harapan sebenarnya. Betul. Masih punya harapan untuk hidup benar. Iya. Untuk hidup benar, contohnya Mr. Angka bisa mulai dari menerima ucapan ulang tahun. Ya tapi momen lo ketemu Gofar di konten itu juga sedikit banyak jadi ngubah alur hidup lo ya? Iya, udah pasti cing. Makanya gue ngerasa yang gue bilang lingkungan lumayan pengaruh banget ke gue orang gampangan kali ya. Jadi ketika gue udah masuk ke dunianya Gofar, diajak sama dia sekali, wah gue mulai nyaman nih di sini. Ya udah akhirnya gue dempet terus sama Gofar. Sempet awalnya dulu gue pengen kerja sama Gofar, nggak boleh sama Gofar. Oh, nggak boleh? Jadi nggak mau, kok teman-teman aja. Kalau lo jadi anak buah gue nggak mau. Kalau kita kerja bareng, ayo katanya gitu. Sampai sekarang nih masih sampai gitu sekarang posisinya. akhirnya begitu, iya. Waktu Gofar kena masalah, lo ada di mana tuh? Ada sama dia. Termasuk circle yang ada selalu sama dia? Iya, gue sama Rico, kita bertiga selalu ngumpul. Wah, pokoknya Gofar udah yang ngaco-ngaco begitu dah. Pokoknya dia. Ngaco gimana? Iya, pokoknya masih asar dia udah sholat maghrib, udah saking ngaconya dah dia. Begitu cing, udah kosong. Iya, kosong ya. Kosong lah pokoknya. Ya akhirnya ya udah kita ya. Gua sama Rico coba ngehibur, maksudnya ya emang gue tahu lo punya masalah, cuma pada saat sama kita nggak usah dipikirin yang kayak gituan. Ya akhirnya lumayan menolong buat dia kali. Sementara kalau malam ya dia mikirin masalahnya dia gitu. Jadi hampir tiap hari tuh ketemuan sama dia? Hampir tiap hari kayaknya dah, ya. Hampir tiap hari. Gitu. Saat lagi itu, maksudnya lu ngebahas-bahas enggak? Bahas. Ngebahas juga? Bahas juga. Ya gue juga nanya, sebenarnya gimana? Kagak. Kebetulan manajernya dia saat itu, tetangga gue, adik-adikan gue nanya juga sama dia. Emang gimana sih kondisinya? Iya, waktu itu manggung, terus gue narik ke belakang kata dia begitu. Ya udah akhirnya di situ gue makin yakin emang nggak ada apa-apa sebenarnya gitu. Ya atas keyakinan itu lo ada terus temenin. Iya. Emang Gofar jadi terpuruk banget sih ya, lagi di atasnya itu dia. Itu hancur banget, drop banget dia. Kena banget mentalnya dia ya. Asli. Waktu cerita di sini juga dia kayak jadi takut ngeliat orang, suka garuk-garuk sendiri. Garuk-garuk. Apa sih? Nggak gatel tapi garuk gimana sih? Iya. Gini, kosong aja cing. Maksudnya. Lah gimana ya? Udah kayak bukan dia tuh. Itu berapa lama tuh lo kayak si Gofar itu bisa? Setahun kayaknya dah. Lama banget. Lama. Udah nggak berkegiatan juga, dia takut berkegiatan juga. Takut berkegiatan, makanya harusnya tuh si Green Boys ini sebelum dari itu harusnya udah jadi cing. Cuma karena masalah itu jadi akhirnya keulur. Udah baru mulai setelah dia merasa udah oke nih, gue udah oke nih. Ya udah akhirnya mulai. Dimulai dari Green Boys malah ininya. Mulai dari Green Boys. Iya. Ada perbedaan nggak dia akhirnya kalau lo lihat? Beda sih. Beda, sekarang udah beda. Udah mulai pede. Dulu ke restoran maunya yang pojok, cing. Nggak mau dia, misalkan posisi tengah nggak mau, mendingan nggak makan dia. Dia pokoknya maunya pojok, pakai topi, pakai ginian. Kalau di konten ada perubahan nggak? Maksudnya jadi ragu, jadi apa gitu nggak? Lo ngeliat nggak? Kalau sekarang sih enggak sih, biasa aja. Udah balik kayak dulu sih. Udah biasa-biasa aja, nggak yang ada rasa takut gitu, nggak. Iya. Di awal-awal mungkin ya. Awal-awal mungkin ya. Iya. Nah, sama Rico juga sama nih lo ininya, kasusnya. Ketemunya juga dari konten. Sama. Dia SMA lo juga itu? Sama. Kita bertiga sama, satu SMA, satu angkatan. Main juga waktu di SMA? Main juga. Cuma Rico anak basket, gua sama Gopar anak band. Kan basket berantem lo bilang lo main skateboard. Ya bukan berantem, maksudnya gua ngerusakin aja alat dia gitu. Tapi kok berantem enggak. Cuma main, udah sono lo jangan main di sini gitu. Ya kan lapangan paling halus lapangan basket. Iya, paling enak ya. Iya kan main skateboard mana bisa lapangan geradakan. Iya. Sekarang
bertiga deh nih. Yang bertiga. Off air? Off air tergantung sih sebenarnya, kita tergantung IO. Ada yang Rico sendiri, ada yang gue sendiri, ada yang Gopar sendiri. Begitu juga ada yang kita bertiga, atau gue sama Rico, atau gue sama Gopar. Gopar sama Rico biasa aja, sama aja. Eventnya ngapain tuh kalau ini? Kalau gue sama Gopar kebanyakan karaoke, Cing. Oke. Karaoke, event karaoke. Kalau Rico lebih ke basket. Pernah juga gue diajak ke event basket, cuma jadi MC. Jadi MC-nya ya? Jadi MC. Kalau bertiga? Di karaoke? Bertiga juga karaoke? Karaoke. Event ngomongin Green Boys Live pernah? 2 kali. Pernah 2 kali. Yang kayak gitu ngomong di hall mall gitu. Ya, itu ya 2 kali lah. Kayaknya si Green Boys matur udah banyak banget kali yang nonton. Udah. Podcast gitu. Iya. Mau ada tur? Nggak, belum kepikiran. Kalau tur masih pada itu, terutama Gopar sih. Waktunya susah banget. Oh. Iya kan? Sedangkan dia kan yang kerjaan pribadinya aja, ngonten aja seminggu bisa berapa kali itu. Banyak juga udah kembali seperti udah sedia kala lah ya. Iya benar. Iya. Ini kan lo udah cukup berumur lah ya untuk ukuran konten-konten digital gitu. Banyak banget orang-orang yang umurnya di bawah terus kreatif. Lo gimana cara bertahannya lah? Kalau cara bertahan, nah itu yang sebenarnya dipikirin gue sama Gofar juga. Kayak misalkan program gue yang terbaru itu namanya Kulicoy. Sebenarnya itu awalnya gue cuma videoin salah satu tempat makan yang gue beneran demen banget, Cing. Itu namanya Leleanto. Udah ya, akhirnya gue pakai video sendiri, terus pakai VO sendiri. Saking gue nggak ngerti masalah kayak gituan. Mic-nya kedeketan jadi ceritanya, Cing. Jadi kayak wasit pencakdor. Gitu. Iya. Ya udah akhirnya cuma dari kesalahan itu rame. Akhirnya gue ngobrol sama Gopar. Kayaknya bener deh, coy. Lu mendingan salah-salahin aja deh, kata dia begitu. Ya itu kan gue nggak sengaja awalnya. Pada akhirnya bikin yang kedua. Animonya lumayan. Akhirnya udah terus sampai sekarang gitu, Cing. Itu di Instagram aja apa di YouTube? Instagram aja. Belum di YouTube. Belum. Ada YouTube sendiri nggak? Nggak ada. Pengen buat rencananya gue. Jadi konten-konten semuanya ada di Gopar ya kalau YouTube? Iya, kalau YouTube buat di Gopar aja. Si Kulicoy ini udah berapa banyak loh? Kulicoy episode 18 sih. Anjay, udah banyak juga ya. 18 seminggu sekali berarti udah berapa tuh? Hampir setahun enggak ya? Iya. Belum ya? Setengah tahun belum. Setengah lah. Iya, 18 minggu lah. Iya, 18 minggu. Makanannya apa aja? Apa aja, Cing, gue? Yang lo doyan apa lo coba-coba kan? Yang gue doyan dong, Awalnya kan pecel lele Yanto. Pecel lele Yanto, gue coba di hari ini. Biasanya kan ada pecel lele yang sambelnya rada beda di hari berikutnya. Betul, kan. Nah, ini gue cobain nih. Gue berkala juga, Cing. Maksudnya riset dulu. Anjay. Ada riset. Ya riset. Kalau riset mah sampai buatnya ya. Enggak, kok gitu nyobainnya aja. Hari ini sama. Oh, ternyata udah oke. Ya gue cobain deh. Gitu. Akhirnya gue sempat bilang sama Gofar, lumayan ekstrim, bukan ekstrim ya, lumayan konyol dan nggak kepikiran sama orang. Gue pernah bercita-cita pengen nyari sponsor buat kita live di Pecel Lele Yanto ini karena enak. Gue cuma modal nanya sama Yanto, lo semalam berapa? Itu yang gue kasih, cuma gratisin untuk malam ini. Gue live di sini. Buat orang-orang beli, entah dia mau datang karena live gue atau emang orang mau makan. Iya. Pengen, cuma belum kejadian sih sampai sekarang tuh. Emang tempatnya gede? Gede, Cing. Si Pecel Lele Yanto itu? Gede. 6 meja panjang lah. Wah, banyak juga ya berarti. Iya. Di daerah mana sih itu? 21. Lo kok bisa ke sono-sono lo? Kan rumah gue di situ, Cing. Oh, sekarang ini? Iya. Oh, iya. Gue juga sama kayak lu. Awalnya emang yang tempat makan malam gue aja. Yang deket-deket aja dulu ya. Lo gak, bumbu ininya berasa meresap. Oh enggak, Cing. Gue ngeri gak nyampe kata-kata itu, Cing. Mendingan gue yang sederhana tapi orang paham gitu aja. Iya. Orang gue yang suka diomelin sama komen-komen makan apa namanya mie ayam, langsung disausin, dimarahin.
Oh iya, Nggak begitu. Cobain dulu mie polosnya. Gue bilang gue selama hidup gue nggak pernah ada ngeliat orang nih makan, cobain dulu mie polosnya. Iya. Langsung aja lo. Oh iya. Iya kan? Etika konten maksud dia ya. Iya. Iya, bener. Apaan itu? Food blogger apaan itu gitu. Dicoba dulu katanya. Ya, lo pernah gak ngeliat orang di warung ada yang begitu? Cobain dulu. Nggak pernah. Nyampe langsung cerot gitu ya. Iya. Iya kayak gitu-gitu yang emang tuntutannya tuh ini ya aneh-aneh lah kalau kita mau ikutin gitu. Iya, cuma kalau misalkan kayak lo kan si Kulidel ya ada juga orang yang terangsang makan di situ karena konten lo, Cing. Nah Iya. kalau gue ini kebanyakan ngata-ngatain sih komennya. Jadi kagak ada yang bahas makanan. Cuma pada akhirnya ya gue sabar aja kan. Maksudnya mau kayak gitu, cuma kata-katanya bercanda. Iya. Terus pada akhirnya nilai sukses gue setelah ngonten di bidang kuliner ketika gue bisa ketemu orang yang emang datang ke situ karena konten gue. Betul. Wah, berapa kali, Cing, lumayan lah. Maksudnya kayak misalkan, Bang, gue di sini nih, Bang, dipotoin apa segala macam. Wah, Senang ya. Senang ya bisa berdampak kayak gitu ya. Iya. Iya. Minimal- Lo makannya nggak lama-lama Nggak. banget ya? Iya, pokoknya tag makan gue awal sama pas habis udah. Sama pas habis. Coba lo kasih tahu. Cuma gue kasih harganya tahu berapa, harga, pakai ini ya. kondisinya, Menu-menunya. parkir, menu ya. Buka jam berapa. Jadi bahasa ini dia main di jam 9 gitu. Iya. Pakai main omongannya. Pokoknya main. Iya. Gitu kan. Karena ngomongnya main. Dia ya cuma main ini dia. Iya. Main Ada lagi asli. sebenarnya yang belum tayang, Cing. Cuma gue bingung mau ngomongnya. Apa ya? Karena gue tukang dagangnya ngider. Nah, gue mau informasinya gimana? Masa gue bilang kisaran segini ya, ketoprak ini hadir di area sini. Agak susah nih gue bilang nih mau informasinya. Iya, lo pas ini di mana? Di areanya? Enggak, pas lo, Pas makan? lagi ada di mana? Depan sekolah Widuri. Oh. Ya paling ntar gue keluarin juga, paling infonya kayak begitu. Sekitar jam sekian, abang ini ada di depan Widuri, paling Iya, gitu. iya. Ya jadi seadanya aja emang. Iya. Ketoprak lo doyan juga? Gue semua yang kacang gue doyan, Cing. Nah, sama tuh. Di mana ketoprak yang enak? Oh, yang dekat-dekat Cinere-Cinere itu yang Pandawa. bukan yang ketoprak. Oh, toprak ini, Pak. Mede. Apa man? Pak Yanto yang di Cobek. Iya. Yang di area Indomaret tuh. Iya, depan Indomaret. Iya. Iya. Iya, enak tuh. Itu Iya. pakai Mede dia. Oh, dia Mede. Mede dia. Mede. Oh, Enak. iya. Dia halus banget. Iya. Apanya? Bumbunya. Bumbunya Bumbunya halus banget. halus kayak udah disiapin lah gitu ya. Iya. Iya. Karena Tapi- kan ketoprak ulek tuh kayaknya lebih Heeh. eh, Dapur susu tuh yang nguleknya langsung di piring, Cing. Wah, rasanya dewa. Kita makannya juga udah kayak di London. Di trotoar yang ada bangkunya. Anjay. Wah, gile, cakep. Kurang burung dara aja sebenarnya. Megan, wah, ininya Megan. Megan selap. Iya, Megan Gitu. selap dia. Iya. Wah, itu enak beneran dia ini. Enak banget. Enak banget. Itu bisa dibilang ketoprak dewa sih kalau di mulut gue ya. Nggak Iya. tahu kalau mulut orang lain. Bawang putihnya tuh kalau gue seneng dibanyakin. Iya, betul. Nah, lo berarti sama. Bawang Lo putih. senengnya encer apa bertekstur ininya, bumbunya? Gue nggak sampai yang tekstur banget sih kalau gue Iya, demennya. gue juga lebih Demen yang yang kayak yang rada-rada encer. Encer, Heeh. gitu. Jadi berasa tuh ininya. Pokoknya semua basah aja tuh. Nah, iya. Gitu. Kalau gue tuh diulek sama itu gue minta kecapin dulu tuh. Si Oh iya, jadi bumbunya. kita nggak terlalu effort buat Iya, ngaduknya buat kan. ngaduknya, iya. Bener sama. Cuma gue nggak pakai micing. Mie Bihun. Oh. Gue toge lontong aja deh. Iya. Itu di mana tuh, Man? Boleh, Man? Cobek. Bukan sih dapur Oke. susu. Oh, dapur susu ya, dapur susu. Jadi kalau misalkan dari sini belok kanan, Rumah Sakit Fatmawati belok kiri. Setelah Giant belok kiri, Giant. Ya, iya. Jalan sebelum dong, Belum, Rumah dong. Sakit Fatmawati. Belok kiri terus Belok langsung kiri. belok kanan lagi. Enggak belok kanan. Kanan Yanto tuh. Belok kiri dia. Belok kiri. Oh, belok kiri. Jalan yang udah misah, yang ada tengahnya, lu belok kiri tuh. Itu kan dapur susu tuh. Oh. Nanti ada di sebelah kanan. Wah, tuh dewa, Cing.
Ada jam berapa dia? Main di jam berapa? Main di malam dia, main di habis maghrib dia. Wah, kebrakan itu biasa itu. Iya, Kalau PD main di, ya, emang ada di situ terus. Iya, emang di situ terus. Gue 2 kali makan di situ. Oh, tempatnya juga enak maksudnya. Apalagi kalau lu, woi keren deh Cing, pokoknya bangkunya tuh bangku yang dari Pemda sih sebenarnya, bukan bangku dia ya. Ya nggak bisa dipindahin. Nggak bisa dipindahin. Iya, yang di trotoar itu ada ya. Iya. Bawah pohon lagi, cakep udah. Gue kemarin terakhir makan di situ, tapi nggak gue kontenin. Mie ayam lo doyan nggak? Mie ayam doyan gue. Mie ayam atau pendek. Gue demennya emang mie ayam gerobak biru biasanya, Cing. Iya. Mie ayam atau pendek itu jadi dia modelannya kayak mie old school, mie zaman dulu, yang kuahnya kayak ada planet, Cing. Ya Planet kan? maksudnya? Yang minyak terus dicampur sama minyak apa? Itu Iya. kan bunder-bunder tuh. Bunder-bunder, iya. Kan? Nah, itu kayak planet tuh, iya. Yang kelihatan kayak planet gue doyan tuh. Iya. Berarti mie yang ini loh, Jawa ya, mie ayam Jawa ya. Yang iya. yang ayamnya tuh banyak ininya, banyak kecapnya. Ada iya. Yang encer-encer kecap. Kalau lu mah justru nggak Gue yang dihilangin baka, gue tirisin. Oh iya bener. Gitu, jadi terlalu manis ininya. Lu main di cabe ya, main di caos lah ya. Nah, caos tuh. Jadi tergantung caosnya tuh. Bakso lo doyan nggak? Bakso doyan-doyan aja sebenarnya. Cuma ya itu, orang bilang banyak gue katanya anti bakso, kagak, gue nggak anti bakso sebenarnya. Makan berdua cowok hujan Ya nggak mau itu. Pas banget abis hujan ini. Iya. Kita makan di bakso, gue buka bakso. Tapi begitu dibilang, Wanda juga bilang ini nggak pas. Menurut gue emang nggak pas ya. Iya, aneh. Makan bakso cowok sama cowok. Udah gitu banyak banget kasusnya, Cing. Banyak banget kasusnya. Banyak tuh yang DM-in gue. Yang kasus ribut, berantem, gara-gara cowok makan bakso. Gitu. Ada, Cing. Ternyata emang bener. Ya gue juga nggak ngerti apa yang gue omongin tuh kayaknya keluar aja kayak buaya naik pohon. Gue ngomong, ternyata ada. Orang nge-DM gue. Bang, emang bener bang, ternyata yang lo omongin ada nih buaya naik pohon. Dan laki-laki sama laki-laki makan bakso banyak. Ada yang videoin, bener bang. Terus areanya sekitar cewek semua, laki berdua di tengah. Aneh. Iya emang aneh. Lo sama cewek nggak apa-apa. Iya. Mana kalau samping-sampingan lebih aneh ya. Aneh. Kalau ada depan juga kan tatap-tatapan apaan lo? Ya tahu sih, setelah gue lihat juga akhirnya gue dalemin tuh, Cing. Karena gue ngomongin, gue dalemin. Survei emang membuktikan kayak rujak, bakso tuh makanan cewek. Bener, rujak, iya. Makanan cewek itu emang. Rujak itu, terutama kalau berdua ya. Berdua tuh nggak pantas emang. Berdua kayak nggak pantas, etikanya nggak ada. Nggak, iya, bener. Kurang lah dia ini ya. Nggak fit lah dalamnya. Iya kayak nggak fit aja, bener. Nggak enak gitu ngeliat berdua makan bakso, kayak nggak pernah juga dalam hidup ini makan bakso. Dia ngajakin cowok nggak pernah. Iya kan? Atau gue ngajakin cowok tuh makan bakso yuk gitu. Enggak lah. Aneh. Mie ayam mah masih oke. Masih oke. Batagor gagal. Iya, gitu-gitu mah. Ya sushi gue juga belum pernah sih. Mau makan sushi berdua juga kayaknya kurang gitu. Atau yang sushi yang ngider. Yang makan yang gitu-gituan kayak di Kintan juga kalau cowok sama cowok kayak nggak enak tuh. Main masak-masakan. Main masak-masakan cowok sama cowok. Iya bener. Kurang ya? Kurang. Jadi emang ada makanan tuh ada gendernya ya. Ada emang ada. Yang pas dimakan kayak emang rujak itu udah pasti. Iya. Cewek. Asinan. Iya, kita bukan anti makanan ya sebenarnya, anti momennya. Apalagi kan kita dulu tinggal di perumahan yang padat penduduk, ada namanya Mpok Mumu. Ya emang suka ngajakin bakso kalau habis hujan sama tangga-tangga yang lain, rame-rame deh tuh, dia pada makan, cerita deh berisik, makannya semangkok, duduknya sejam. Ya, kayak begitu emang aktivitas cewek sebenarnya. Bener. Nah kalau ada cowok berdua makan bakso itu aneh. Iya, maksudnya sedekat apa sih pertemanan lo? Iya. Kalaupun emang begitu bawa pulang aja. Iya, jangan makan di tempat. Jangan makan di tempat. Iya. Lo jadi membuat kita jadi ngelirik terus. Kalau kita ada di situ pasti kita lirik. Ini ngapain? Aduh. Iya. Apalagi makanan yang lo suka? Sate gue, sate.
Ayam apa kambing? Gue ayam, Cing. Kalau Gue makan lebih suka ayam. Kalau makan sate kambing kan nggak mau, gue nggak ada lawannya. Iya. Ya, kan Itu gitu. bahasanya begitu Bahasanya deh pasti. gitu kan. Nah itu laki tuh. Ya, iya, laki itu ya. bukan laki ke laki kan biasanya kan begitu. bener. Iya. Iya sih. Ngapain tadi kan mau perang emang Iya, tak malam gitu nah, ya. Iya. Nah, gue nggak ada lawannya, tai, nggak ada lawan. Perkara makan aja kenyang udah. Nggak jadi mikirin ke depannya. Lu makan aja dulu kenyang tadi. Iya. Sate berarti yang bumbu kacang lo seneng ya? Iya, karena Berarti asinan ini juga lo doyan dong? Asinan yang bumbu kacang tuh. Yang sayur doyan, enak tuh sih. itu kan banyak cukanya juga, Cing ya. Iya. Asal Betawi maksudnya. Iya, asinan Betawi. Doyan gua. Enak tuh, ada tuh ininya kicuy, enak banget. Jadi lo pengen ngedalamin kuliner nih? Kuliner, iya, terutama yang kayak begitu. Gue juga rencananya pengen punya YouTube kuliner juga, Cing. Cuma mulai dari yang short-short dulu lah. Ntar kalau misalkan memang udah ada timnya, baru dah bikin yang full. Sama Gopar, timnya Gopar nggak bisa? Apa lo bikin sendiri atau under Gopar gitu? Under Gopar tetep. Under Gopar tetep. Cuma kan sibuk, susah. Timnya belum ada. Iya, timnya belum ada. Kalau misalnya udah ada, baru deh. Gue rencananya pengen ke yang makanan-makanan SD, Cing. Cuma gue bawa nasi. Jadi apapun yang gue temuin, gue pakai nasi. Makannya pakai nasi ya? Iya, separuh aja nasinya. Iya, itu emang anak kampung banget tuh. Iya kan, orang Makan bakso pakai nasi. Iya, zaman dulu. Iya, somai pakai nasi. Somai pakai nasi. Toprak abang gue pakai nasi ke toprak. Masa nasi lauknya lontong, toppingnya lontong. Tahu bumbu kacang kenapa enak gitu ya? Enak kalau dikena nasi emang. Karena emang pada zaman dulu kan kita emang nggak doyan makan, Cing ya. Iya. Karena emang kena begituan kan. Iya. Cuma ketika ketemu kacang ketelan, Cing. Iya. Wah, gila, makanya dari situ. Wah, ini kayaknya sih makanan gue ini nih di sini nih. Apalagi kalau makanan sate gitu-gituan kan tuh yang dulu kita kecil kan makanan ada momen doang. Iya. Nggak bisa kita mau makan sate beli Nggak gitu. bisa. Nggak bisa Iya, waktu kita nggak kecil bisa, tuh tunggu, nggak bisa. nunggu momen orang tua Iya. dulu yang Iya. bergerak baru kita dapet. Iya. Nggak bisa kepengenan kita itu. Nggak bisa. Itu hitungannya udah mewah. Iya udah mewah Iya. bener. Nggak bisa makan sate ya gitu ngomong ke emak dikelepak lo. Makan aja dulu yang gue masak. Makan burgernya lebaran doang ya, Man, Iya, dulu kan. harus nunggu momen makan makanan gitu. Apa emang karena itu ya? Jadi kita agak-agak ada dendam-dendam masa kecil gitu. Gue pengen Apanya makan. mau dimakan sekarang gitu Iya, maksudnya. iya. Mungkin bisa jadi. Apalagi sekarang juga dipermudahkan sama yang online gitu kan. Online. Iya. Iya, Jadi kita iya. bisa ngejangkau kemana juga. Gue ajak aja makan dimakan. nasi. Iya. Rencana itu kapan tuh YouTube? Segera sih, Cing. Segera. Ya awal paling gue mau mirroring aja dulu. Sama si Instagram. Iya, ya. Instagram. Karena emang yang kayak apa personanya seperti lo masih jarang. Persona yang kayak lo nih ngomongnya juga telak banget Betawinya tapi bukan orang Betawi. Bukan orang Betawi. Iya. Tapi Betawinya kental gitu. iya. Emang gede di sono sih di Betawi ya. Iya, gede. Gue lahir di situ sih sebenarnya. Lahirnya juga di situ. Iya, ya sama sama gue juga tuh. Persis. Gue udah lahir di Pisangan, jadi ya gedenya kalau di luar rumah jadi orang Betawi, di dalam jadi orang Padang. Iya betul. Iya kan? Iya. Di dalam jadi orang Padang bener. Iya begitu lu keluar jadi orang Betawi kita. Iya, Nggak kepake kalau kita tetap jadi orang Padang ya kan. Bener. Bahaya. Nah, iya. Jadi kayak begitu. Sholat juga kan nggak pakai kunut kalau kita kan di rumah. Iya. Kalau di situ ya kita pakai kunut dah. Ya Emang harus ngikutin, Cing. harus ngikutin. Iya. Iya. Ya jadinya beginilah hidup. Jadi begini hasilnya. Hasilnya ya. Iya. Ya tapi mudah-mudahan kedepannya tambah berkah lah. Amin, Pancoy. amin. Apa yang amin. dipengenin berdampak positif buat lingkungan. Amin terus ya. Buat keluarga gitu. Iya. Makasih Mr. Angka. Mr. Sama-sama, si Adnal. Abdel. Pancoy, Adnal. Ashabit kilap. Yuk asip agut itu. Iya. Oke, sehat terus ya. Thank you, Cing. Iya, Sama-sama. oke. Kalau gitu sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.